Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nadia Indi dengan NIM 301191040. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gradient descent pada linear regression. Apa sih gradient descent itu? Gradient descent merupakan algoritma pengoptimalan untuk dapat menemukan fungsi minimum yang bisa ditentukan secara mudah melalui penurunan sebuah function. Gradient di sini merupakan nilai kemiringan suatu fungsi, yaitu tingkat perubahan parameter terhadap jumlah meter lain. Secara matematis, gradient dapat digambarkan sebagai turunan parsial dari serangkaian parameter terhadap inputnya. Semakin banyak gradien, maka akan semakin curam lerengnya. Di sini ada dasar teori mengenai analisis regresi linear yang digunakan untuk dapat mengembangkan suatu persamaan yang dapat menunjukkan bagaimana keterkaitan antara variabel independen atau variabel bebas dengan variabel dependen atau variabel terikat. Dan untuk dapat prediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen tersebut mengalami kenaikan atau penurunan. Persamaan yang menjelaskan bagaimana keterkaitan variabel X dengan variabel Y dan suatu model R disebut model regresi. Model regresi digunakan dalam regresi linear sederhana adalah Y sama dengan B0 ditambah B1 dikalikan X, yang dimana B0 ini dan B1 bisa menyatakan parameter model, dan untuk X merupakan variabel independen. Pada gambar tersebut merupakan contoh persamaan garis yang akan dipelajari. M adalah kemiringan garis dan C adalah perpotongan dengan sumbu Y. Kemudian kita akan menggunakan persamaan ini sebagai data tentu dan memprediksi nilai Y untuk nilai X yang akan diberikan. Pada regresi linear, loss function yang umum digunakan adalah error rata-rata kuat atau yang disebut dengan mean square error atau MSE, dan inilah yang akan kita pakai. Di sini turunan dari loss function akan menjadi kompas kita dalam menentukan nilai koefisien dan konstanta atau yang disebut dengan nilai-nilai yang dicari dalam regresi linear, yang dimana N ini adalah banyaknya sampel dan kemudian YI ini adalah variabel terikat ke I dari sampel. Di sini ada M yang dimana disebut dengan koefisien atau yang akan dicari. Kemudian ada XI, ini adalah variabel bebas ke I dari O. Kemudian ada B ini disebut konstanta yang akan dicari. Untuk penerapannya, dataset yang digunakan pada kasus ini adalah pengaruh variabel X dan juga variabel Y. Dataset ini diambil dari kaggle.com dan pada dataset Excel ini merupakan data yang akan digunakan. Pada penerapan kali ini ada yang pertama-tama mengimport library dan dataset. Dataset yang digunakan pada input nomor 1 ini berguna untuk dapat mengimpor library yang dibutuhkan agar dapat menyelesaikan tugas regresi linear secara sederhana. Dataset sama dengan pd.read itu digunakan untuk mengimpor dataset, kemudian dataset.read itu berguna untuk memunculkan 5 data teratas dari dataset.
Kemudian menghitung jumlah data pada dataset. Input ini digunakan untuk dapat mengetahui jumlah data pada dataset. Selanjutnya, melakukan analisis deskriptif otomatis pada dataset. Di input nomor 25 ini berfungsi untuk melakukan analisis deskriptif secara otomatis terhadap dataset yang akan dipilih. Selanjutnya, menampilkan grafik plot. Di input 26 ini berfungsi untuk menampilkan grafik plot. Kemudian menentukan variabel dan pembagian data. Input di nomor 27 ini digunakan untuk menentukan variabel independen sumbu X, yaitu tahun bekerja, dan menentukan variabel dependen sumbu Y, yaitu gaji. Kemudian di input 28 adalah pembagian data menjadi dua bagian untuk data training. Selanjutnya ada mengimpor linear regression dan membuat objek regressor. Pada clear.linear_model ini yang diperlukan untuk membuat model regresi selanjutnya adalah membuat objek regressor sebagai fungsi dari linear regression, dan kemudian membuat model regresi untuk data training dengan menuliskan regressor.fit dalam kurung x_train, y_train. Selanjutnya, melakukan prediksi gaji secara manual. Kumpulan kode di atas merupakan prediksi gaji karyawan secara manual. Hasil dari pencarian parameter intercept dan chef nantinya akan dimasukkan ke dalam rumus, yaitu Y sama dengan intercept ditambah chef dikali tahun underscore kerja. Kemudian prediksi gaji secara otomatis. Kode tersebut berfungsi untuk memprediksi gaji yang akan didapat berdasarkan tahun bekerja secara otomatis. Di input 35 ini menampilkan grafik plot dari data tahun bekerja dan juga gaji. Kemudian di input 40 ini menampilkan hasil dari test set, di mana koordinat X itu merupakan lama bekerja dalam tahun, sedangkan koordinat Y itu merupakan gaji. Dan yang terakhir, di input 41 ini menampilkan hasil dari training set, di mana koordinat X merupakan lama karyawan bekerja dalam tahun dan koordinat Y itu adalah gaji. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.